Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pada episode kali ini, program Tahukah Anda akan membahas tentang kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Nah, Anda pasti pernah mendengar kata ngabuburit yang berasal dari bahasa Sunda, Jawa Barat, yang berasal dari kata burit, yang merepresentasikan waktu yang berarti sore, senja, atau menjelang maghrib. Istilah ngabuburit juga umum diucapkan banyak orang ketika menunggu waktu berbuka puasa, tepatnya setelah ba'da asar, tepatnya setelah asar. Namun, jika diteliti lebih mendalam, istilah kata burit tidak ada hubungannya dengan puasa saja. Mungkin karena buka puasa itu dilakukan pada saat petang atau maghrib, di mana peralihan antara sore dan malam. Maka pada akhirnya, istilah ngabuburit pun digunakan, diucapkan, dan dikenal oleh banyak orang. Namun, bolehkah kita menunggu waktu berbuka puasa dengan mengisi waktu tersebut dengan ngabuburit, dan bagaimanakah hukumnya? Pendapat aku boleh-boleh aja ya kan, selama kegiatan itu nggak membatalkan puasa gitu. Kalau ngabuburitnya yang pertama sih, kalau memang misalnya hal yang positif boleh aja gitu kan. Cuman kalau misalnya buang-buang waktu untuk hal yang nggak berguna gitu kan, yang unfaedah, mungkin itu kayak salah satu hal yang nggak harus dilakukan gitu. Kalau menurut saya, alangkah baiknya kita untuk melakukannya dengan yang lebih baik lagi daripada ngabuburit kan, buang-buang waktu gitu. Tapi bisa boleh-boleh saja, tapi alangkah lebih baiknya kita melakukannya dengan hal-hal yang lebih positif lagi, karena kadang ngabuburit itu banyak hal-hal negatifnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah. Banyak sekali fadilah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Dan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menambah pahala-pahala yang banyak. Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala amal soleh kita. Begitu juga kesempatan ini pula kita gunakan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka di bulan suci Ramadan, hendaklah kita memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah boleh kita itu sebelum kita berbuka puasa, kita isi waktu kita dengan cara ngabuburit, kata anak-anak sekarang ini? Artinya berkumpul-kumpul, kemudian mencari di jalanan untuk berbuka, ataupun menghabiskan waktu lebih banyak dibandingkan beribadah kepada Allah. Maka di sini hendaklah kita perhatikan. Di awal kita katakan inilah kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah, menambah pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melakukan hal demikian, habis waktu kita di jalanan. Belum lagi nanti terkadang mata kita liar melihat hal-hal yang haram. Ini bisa bahkan mengurangi pahala kita di sisi Allah, mengurangi pahala puasa kita. Karena maksiat itu bisa mengurangi nilai pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya seorang muslim yang baik, dia meninggalkan hal-hal seperti ini. Kecuali memang dia membutuhkan pergi ke pasar, ke kedai untuk membeli bukaan puasa hanya sebentar saja. Membeli kemudian dia pulang, kemudian dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Dia manfaatkan untuk membaca Al-Quran, berzikir. Apalagi di waktu berbuka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia manfaatkan. Bukan dengan cara dia kumpul-kumpul bersama teman-temannya, jalan-jalan, yang mencari bukaan puasa, habis waktu, matanya juga liar. Maka hal seperti ini bisa membuat nilai puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit dan tidak bernilai apa-apa, mungkin sama sekali. Sahabat keluarga muslim, kita ketahui bersama bahwa puasa adalah bagian dari rukun Islam yang merupakan pondasi dari agama Islam.
Akan tetapi, dalam pelaksanaan puasa, ada kalanya kita berhadapan dalam hal-hal yang membuat batal atau bisa jadi mendekati batal. Salah satunya adalah mencicipi makanan saat puasa. Mencicipi makanan saat puasa bisa dilakukan saat wanita atau para ibu-ibu memasak dan khawatir masakannya tidak pas dan tidak sesuai. Jika mencicipi makanan ini berdampak kepada amanah atau kepercayaan dari orang lain, tentu saja ini akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Nah, tahukah Anda bagaimana hukum seorang yang mencicipi makanan saat berpuasa? Kemarin aku pernah juga dengar kan, mama aku bilang kalau mencicipi masakan itu bisa, cuman dia sebatas ujung lidah, tidak sampai ke tenggorokan gitu. Mencicipin namanya hal yang disengaja itu pasti membatalkan puasa gitu Bang. Kecuali dia tanpa sengaja ataupun lupa gitu kan. Karena kalau katanya udah sengaja itu dia memang udah diniatkan dari awal tadi gitu. Menurut saya mencicipi makanan mana ya? Batal ya. Pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah, mungkin sebagian ibu-ibu ya, dia ingin memasak bukaan puasa atau makanan untuk keluarganya. Tentu kalau dia tidak mau mencicipinya ataupun tidak bisa mencicipinya, dia nggak tahu apakah makanan sudah asin atau terlalu asin atau sudah pas rasanya. Maka apakah boleh dia mencicipi makanan yang sedang dia masak? Nah, di sini para ulama kita menjelaskan, termasuk ya sepupu Nabi Ibnu Abbas, ulamanya ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga ya dengan para tabi'in termasuk Hasan al-Basri, Al-Mujahid, Imam Mujahid juga seperti itu, mengatakan bahwa la ba'sa, tidak mengapa, dibolehkan bagi seseorang mencicipi makanan dengan syarat dia tidak menelannya. Karena kita tahu bahwa ya rasa makanan terasa di lidah kita, di pangkal maupun di ujung. Ya, maka orang yang mencicipinya apakah sudah asin ataupun sudah manis atau sudah enak, cukup di lisannya saja, di lidahnya saja. Tidak boleh dia menelannya. Ini ya para ulama menjelaskan boleh seseorang mencicipi makanan dengan syarat dia tidak menelan makanan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Puasa adalah menahan dari makan dan minum serta hal lain yang membatalkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Puasa dimulai sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Sakit bisa datang kapan saja, bahkan saat kita berpuasa. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya jika saat berpuasa kita melakukan beragam pengobatan yang membutuhkan memasukkan cairan seperti menggunakan suntikan? Tahukah Anda apakah menggunakan suntikan atau memasukkan obat menggunakan infus akan dilarang dan membatalkan puasa? Kalau jarum suntik ketika sakit rasa mungkin tidak ya, nggak membatalkan puasa, tapi nggak ngerti juga sih. Nah kalau itu kurang tahu sendiri Bang, batal atau tidaknya kan kita juga nggak tahu kan itu tadi itu. Dapat, karena dia bisa memberi kita tenaga, kekuatan, dan menjadi kita yang lemas bisa menjadi segar kembali. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, perhatikan, jarum suntik itu pertama dia gunanya untuk berobat. Nah, kalau ini tidak masalah. Kata para ulama dibolehkan seseorang itu disuntik untuk diberikan obat. Seperti orang yang sakit, ya, baik sakit flu ataupun sakit-sakit lainnya, dia ingin tetap berpuasa tapi dia ingin berobat kemudian disuntik oleh dokter, maka ini obat yang diberikan kepada dia melalui suntik tidak masalah. Adapun kalau suntikan tersebut bertujuan untuk memberikan kenyang ataupun ya sebagai ganti daripada makanan, maka tidak dibolehkan. Maka himpus atau impus yang kita lihat ya yang diberikan kepada orang-orang yang sedang sakit,
maka dia tidak membolehkan, ya para ulama tidak membolehkannya. Artinya apa? Batal puasanya orang yang menggunakan infus. Karena infus tersebut sebagai ganti daripada makanan bagi orang-orang yang sedang sakit. Adapun kalau dia suntikannya, ya, ataupun obat telinga, ataupun obat hidung, ya, hidung kalau tidak masuk ke tenggorokan maka tidak mengapa. Obat telinga juga begitu, ya, silahkan digunakan. Kalau sakit seseorang telinganya, silahkan dia menggunakan obat untuk dimasukkan di telinganya. Maka yang seperti ini kata para ulama kita, puasa seseorang telah dibatalkan gara-gara masalah itu.